Hal yang sering pensiunan sesali ketika tidak lagi bekerja. Ada banyak pensiunan yang menyelesaikan hari terakhir bekerja dan baru menyadari bahwa esok semuanya akan berbeda. Tidak ada lagi kegiatan bekerja yang sama, artinya dengan tidak ada gaji yang diterima di akhir bulan. Ketika melihat lagi ke belakang, akan ada beberapa hal yang para pensiunan sesali. Terutama kalau bicara soal perencanaan. Dengan perencanaan yang lebih baik akan ada perubahan dramatis pada masa pensiun. Ada beberapa hal yang para pensiun harapkan bisa mereka lakukan dengan cara yang berbeda saat masih aktif bekerja. Beberapa hal di bawah ini bisa jadi ide atau pedoman bagi kita yang masih bekerja, dan punya waktu untuk menyiapkan semuanya. Nomor 1. Menabung lebih banyak. Sejak kecil kita sudah dengar nasihat untuk rajin menabung, baik dari lagu, buku dan lain sebagainya. Menurut studi di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Transamerica Center for Retirement Studies, sebanyak 78% dari pensiunan berharap mereka bisa menabung lebih banyak. Pensiunan yang situasi finansialnya kurang baik selalu paling menyesali kenapa mereka tidak menabung. Banyak orang yang menunggu hingga mendekati waktu pensiun untuk menabung. Mereka justru banyak menghabiskan uang di saat masih aktif. Seringkali uang dihabiskan untuk hal-hal yang kurang penting, bukan untuk investasi. Inilah yang membuat para pensiunan paling menyesal. Menabung lebih banyak sejak dini memiliki manfaat jangka panjang. Membantu membangun cadangan keuangan untuk pensiun. Pilihan pengeluaran yang bijak dan investasi yang tepat dapat memberikan keamanan finansial di masa pensiun. Kesadaran untuk menabung sejak muda membantu menghindari penyesalan di kemudian hari dan memastikan kesejahteraan finansial di masa tua. Menabung sejak dini juga memungkinkan pertumbuhan investasi yang lebih maksimal karena adanya waktu yang lebih panjang. Melalui kebiasaan menabung, seseorang dapat menciptakan kestabilan finansial, mengurangi stres terkait keuangan, dan meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Pentingnya edukasi keuangan sejak dini dapat membentuk pola pikir yang lebih bijak terkait pengelolaan uang, membawa manfaat positif dalam perencanaan masa depan, terutama di fase pensiun. Nomor 2. Mendokumentasikan rencana lebih baik. Rencana keuangan yang didokumentasikan ternyata terbukti lebih efektif. Menurut studi yang dilakukan oleh Schwab Modern Wealth Survey, 63% orang merasa kondisi finansialnya lebih stabil setelah rencana keuangan didokumentasikan. Sementara 28% sisanya yang tidak mendokumentasikan rencana keuangan mereka tidak merasakan kenyamanan yang sama. Meski kesannya rumit, tapi sebenarnya membuat rencana keuangan secara tertulis itu mudah. Dengan rencana keuangan menuju pensiun yang tertulis, kita bisa menemukan peluang baru untuk mendapatkan kesejahteraan dan keamanan yang lebih untuk masa pensiun nanti. Mendokumentasikan rencana keuangan tidak hanya memberikan stabilitas finansial, tetapi juga meningkatkan rasa nyaman. Menulis rencana keuangan menuju pensiun membuka pintu untuk menemukan peluang baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masa pensiun. Dengan begitu, Anda dapat lebih yakin dalam menghadapi masa depan keuangan Anda. Nomor 3. Merencanakan masa pensiun lebih detail. Banyak orang yang menginginkan punya masa pensiun yang menyenangkan. Bisa bersantai tanpa perlu lagi memikirkan pekerjaan. Bisa berlibur ke tujuan liburan yang selama ini didambakan, menikmati ini dan itu yang selama aktif bekerja sulit diwujudkan. Sayangnya, tak banyak yang menyadari bahwa semua kesenangan itu butuh biaya besar yang harus dipersiapkan dari sekarang. Tak sedikit orang mengira saat mereka pensiun mereka akan membutuhkan uang yang lebih sedikit. Kebutuhan mereka sudah tak sebanyak dulu lagi. Tapi ternyata banyak yang justru di saat pensiun malah menghabiskan uang lebih banyak. Apalagi bagi mereka yang outgoing dan suka berkumpul dengan teman. Kalau ingin melakukan semua kegiatan itu di saat pensiun, kamu butuh biaya besar. Nomor 4. Merencanakan perawatan kesehatan. Kesalahan lainnya yang juga banyak disesali para pensiunan adalah tidak merencanakan perawatan kesehatan. Ada yang terlalu fokus pada apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Tapi lupa bahwa, saat tubuh kita menua pasti butuh perawatan lebih dibandingkan waktu muda. Tidak selamanya tubuh kita bugar. Ada saatnya kita akan membutuhkan berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan yang nilainya tidak sedikit.
Sebelum pensiun, pastikan kamu sudah memperhitungkan berapa kira-kira biaya yang kamu butuhkan untuk perawatan kesehatan. Pastikan kamu bisa membayar biaya kesehatan itu. Memang sih ada asuransi, tapi asuransi tidak akan mengcover semuanya. Perencanaan kesehatan ini sangat penting direncanakan sejak muda. Nomor 5. Belajar lebih dalam tentang cara mengelola keuangan. Banyak orang yang merasa belajar tentang keuangan itu merepotkan dan sulit. Terlalu banyak istilah ini dan itu yang tidak kita mengerti. Memang betul, tapi bukan tidak mungkin kita pelajari. Segala sesuatu yang baru memang butuh waktu untuk dicerna dan dimengerti, termasuk belajar tentang cara mengelola keuangan personal yang tepat. Ada banyak yang bisa kita pertimbangkan. Mulai dari investasi, menabung untuk bayar utang, pajak, dan lain sebagainya. Sekarang ada banyak cara untuk mempelajari personal finance. Bahkan kamu bisa belajar dengan gratis via online. Super mudah, tinggal diniatkan saja untuk belajar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nomor 6. Merencanakan bayar pajak dan utang. Beruntung kalau kita bisa membayar lunas semua utang kita sebelum masa pensiun. Misalnya utang KPR, KKB, dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata kita masih punya utang setelah pensiun, harus direncanakan dengan baik cara membayarnya. Dari mana kita dapat uang untuk mencicil setiap bulan? Usahakan jangan sampai harus gali lubang tutup lubang karena ini bisa berputar terus. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah membayar pajak. Punya rumah, ada pajaknya. Punya kendaraan, ada pajaknya juga. Belum lagi kalau kita punya asuransi kesehatan, ini ada iurannya juga. Rencanakan dengan baik bagaimana caranya untuk bisa menutupi semua biaya ini. Jangan sampai kebingungan setelah sudah pensiun. Merencanakan pembayaran utang setelah pensiun melibatkan strategi alokasi dana yang bijak. Prioritaskan membayar utang dengan suku bunga tinggi terlebih dahulu dan pertimbangkan untuk mencari sumber pendapatan tambahan, seperti investasi yang memberikan hasil yang stabil. Untuk mengatasi pembayaran pajak dan iuran asuransi, perencanaan keuangan sejak awal membantu mengantisipasi kewajiban tersebut. Nomor 7. Melakukan investasi. Sebenarnya banyak orang yang ingin berinvestasi, tapi tidak tahu caranya dan kemana harus bertanya. Akhirnya waktu berlalu dan sudah terlambat untuk berinvestasi. Di saat sudah pensiun, orang cenderung ragu untuk memulai investasi, karena ada peluang mereka bisa kehilangan semuanya kalau salah mengambil jalan atau salah pilih investasi. Memang tidak semua jenis investasi itu aman. Tapi sekarang sudah ada banyak cara untuk berinvestasi yang cenderung aman. Misalnya saja investasi emas. Caranya pun sangat mudah, bisa dilakukan secara online. Jika punya modal yang cukup, investasi tanah atau properti sangat disarankan. Harganya yang cenderung meningkat menjadikan investasi properti sebagai pilihan yang aman.